Faslun utawi iki fasal. Fi syurutil jum'ati ing dalam nerangaken pira-pira syarat wajibnya sholat Jumat. Fi syuruti wujubil jum'ati ing dalam nerangaken pira-pira syarat wajibnya sholat Jumat. Wa syaraitu wujubil jum'ati lan utawi pira-pira syarat wajibnya sholat Jumat sab'atu asya. Iku ana 7 pira-pira perkara. Sab'atu asya iku ana 7 pira-pira perkara al-Islam. Yang pertama beragama Islam. Wal bulugh lan kedua dewasa. Wal akluh dan ketiga berakal sehat. Wahadihi lan utawi iki syarat. Surutun iku piro-piro syarat. Aidon halimani li ghairil jum'ati kedui. Liyani sholat Jumat dimiliki selain sholat Jumat minas sholawati sangking piro-piro sholat. Wal hurriyatu lan merdeka. Wal hurriyatu lan merdeka. Wal zukuriyatu lan bangsa lanang. Wal hurriyah lan bangsa merdeka. Wal zukuriyatu lan bangsa lanang. Perempuan enggak wajib. Wassihatu lan sehat. Wal istiton dan penduduk asli. Wassihatu lan sehat. Wal istiton dan penduduk asli. Oleh karena itu, fala tajibu mongko tidak wajib. Al-jum'atu opo sholat Jumat ala kafirin atas orang kafir. Ala kafirin atas orang kafir asliin kang asli. Wasobin lan bocil. Apa bocil? Anak kecil. Bocil, bocah kecil. Anak kecil. Wa majnunin lan orang gila. Wa raqiqin lan budak unsan yang perempuan. Isi wa unsa ya. Wa raqiqin lan budak wa unsalan perempuan. Pakai waw ternyata. Wa maridin dan orang sakit. Kalau punya ponaan kasih nama Marid. Mas Marid. Nah, Mas Marid sakit terus ya. Wa nahwihi dan sesamanya. Wa musafir dan musafir, Pak Musafir. Wa musafir dan Pak Musafir. Siapa Lis? Pak Musafir? Sekilas penjelasannya menjelaskan tentang syarat wajibnya sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat ini jumlahnya ada 7. Yang pertama yaitu beragama Islam. Berarti orang kafir hukumnya tidak wajib. Kafir asli enggak wajib. Yang kedua harus dewasa. Berarti kalau bocil tidak wajib. Terus yang ketiga berakal sehat. Berarti kalau orang gila tidak wajib. Nah, yang 3 ini selain menjadi syarat wajibnya sholat Jumat, juga menjadi syarat wajibnya sholat-sholat yang lain. Bocil nggak wajib sholat duhur. Paham ya? Bocil nggak wajib sholat asar. Orang gila tidak wajib sholat subuh. Ada tambahan. Selain yang 3, terus merdeka. Sekarang semuanya merdeka. Budak berarti tidak wajib. Terus yang ke berapa? Yang ke 5 ya. Yaitu laki-laki. Berarti amil nggak wajib. Nggak wajib Jumat. Bukan nggak wajib duhur, nggak wajib sholat Jumat. Terus yang
Keenam yaitu sehat. Berarti orang sakit ini tidak wajib. Terus yang terakhir yaitu mustautin. Apa mustautin? Penduduk asli. Wis. Berarti kalau pendatang ini tidak wajib. Atau musafir tidak wajib. Wis. Ini gambarannya. Gambarannya contohnya ada sebuah pelaksanaan Jumat. Paham ya? Terus ada yang bukan mustautin. Contohnya siapa? Anak pondok. Anak pondok ini namanya mukim ghairil mustautin. Mukim tapi bukan penduduk asli. Contohnya Mas Farhan. Seandainya yang sholat di Masjid Bahauddin itu jumlahnya nggak sampai 40 yang penduduk asli. Lumayan banyak tapi gara-gara ada yang musafir. Ada anak pondok, ada pendatang ya. Pendatang, macam-macam. Ada yang orang Italia di Ngelom ya. Ada yang orang Australia umpamanya sholat di masjid, akhirnya jumlahnya menjadi 200. Padahal penduduk aslinya cuma 30 orang, yang nggak sah sholatnya. Wes, gambaran gampangnya seperti di perusahaan atau di sekolah-sekolah. Di perusahaan, kalau memang yang sholat Jumat di perusahaan, di sekolah-sekolah itu yang penduduk asli tidak sampai 40 orang. Wah, ada yang dari Lumajang, ada yang dari Probolinggo yang kerja di tempat ini. Yang penduduk asli nggak sampai 40 pendatang semuanya. Maka sholat Jumatnya tidak sah. Begitu juga di sekolah-sekolah. Ini menurut pendapat yang kuat. Paham ya? Menurut pendapat yang kuat. Nah, cuman ada pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja karena memang dengan beberapa pertimbangan ya. Tapi yang kuat nggak sah. Jadi mukim itu ada dua. Ada mukim mustautin, mukim dan mustautin penduduk asli. Ada mukim ghairil mustautin, mukim tapi bukan penduduk asli seperti pendatang. Apa ciri-cirinya? Yang bukan penduduk asli ini masih waqasduhum al-azmu ila al-audu ila watanihim. Mereka masih punya tujuan untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Walau zamanan tawilan, walaupun dia ngelom sudah puluhan tahun. Tapi memang dia punya keinginan apa? Kembali yang Bandung pulang ke Bandung ya. Yang Jawa Tengah pulang ke Jawa Tengah. Sebagaimana para perantau. Jadi para perantau walaupun mukim di Malaysia sudah 20 tahun, tapi mereka pasti pulang ke daerahnya. Atau seperti tulabul ilim, para pelajar umpamanya. Jelas ya? Begitu juga yang lain. Seperti enggak sampai 40, lengkap 40 gara-gara perempuan. Atau 40 gara-gara bocil umpamanya. Paham ya? Yang mustafian li syurut, yang sudah dewasa, penduduk asli, berakal sehat, jumlahnya 20. 20 yang lain, nah ini bocil. Atau 20 yang lain perempuan. Jadi yang laki-laki 20, yang perempuan 20, yang enggak sah. Yang sah, yang sudah memenuhi syarat jumlahnya 40, baru perempuan ikut Jumat sah. Karena sah, yang perempuan tidak harus mengulangi sholat zuhur. Sudah tercukupi dengan Jumat yang dikerjakan. Jelas ya? Jadi kalau sudah dikerjakan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat, dia dewasa, dia bukan musafir, dia laki-laki. Akhirnya terus yang lain cuma ikut. Ada perempuan 5, ada perempuan sekian, ya nggak apa-apa. Ada anak kecil sekian, nggak apa-apa. Cuman yang menjadi masalah, yang memenuhi syarat nggak sampai 40. 40 gara-gara ditambah bocil 5. Ditambah anak kecil 10 umpamanya. Akhirnya menjadi 40, maka nggak sah. Yes, ini sebuah sekilas penjelasannya. Termasuk orang sakit juga. Paham ya? Ini terkait dengan istilah mukim mustautin. Nah, ada mukim mustautin, ada mukim ghairil mustautin. Contohnya apa ya? Seperti
di perusahaan-perusahaan, di perkantoran ya, di sekolah-sekolah umpamanya. Tapi kalau memang yang Jumat itu sudah 40 dari orang-orang yang memenuhi syarat, maka tidak menjadi masalah atau ya boleh-boleh saja.